Oke, selamat malam semuanya. Malam. Gimana, sehat hari ini? Sehat. Luar biasa. Pandi gimana? Siap untuk bawa ini? Siap Pak, walaupun yang pertama kali siap. Siap pastinya. Oke deh, kita mulai saja dengan singkat waktu. Nama saya Michael Hamdani. Saya Andi Setiawan. Hari ini kami berdua akan membawa bab 17, sumber acuan kerangka kehidupan. Nah, jadi mungkin kalau dipertanyakan ya, sumber acuan ini apa? Mungkin sebagian orang ada yang tahu dan bahkan ada juga yang tidak tahu. Kalau dari buku ini menceritakan cerita seorang George Bush gitu. George Bush ini dulunya sebelum jadi presiden, dia dulunya ini adalah seorang tentara gitu, wajib masuk militer gitu ya. Dia mengalami kejadian-kejadian yang membuat menjadi sumber acuan dia, buat dia nggak mau lagi kayak gini, hidup kayak gini. Itu yang menjadi landasan dia menjadi presiden gitu. Nah, di halaman 621 dijelaskan di paragraf paling terakhir di baris kedua, jelas berbagai pengalaman tersebut menjadi kerangka yang membentuk banyak sekali keyakinan inti dan nilai-nilainya. Kerangka yang saya sebut dengan pengalaman sebagai sumber acuan. Jadi pengalaman kita ini adalah landasan yang menciptakan sumber acuan kita gitu. Kita lanjut di halaman 622 di paragraf pertama itu ya jatuhnya. Jika kita ingin memahami mengapa orang-orang melakukan apa yang mereka lakukan, maka melihat pengalaman sebagai sumber acuan dalam hidup mereka yang paling penting dan berpengaruh jelas akan memberi kita beberapa petunjuk. Pandi bisa kasih sedikit contoh gitu tentang pengalaman yang membuat suatu acuan gitu. Jadi kalau untuk contohnya, misalnya ada orang yang dulunya tuh udah pernah susah gitu. Jadi dan itu memberikan dia gambaran yang sangat jelas di pikirannya kalau itu memberikan kepedihan yang mendalam gitu. Jadi dia mendapatkan sumber acuan dari pengalaman itu. Nah, kedepannya dia bertekad bahwa hidupnya nggak boleh seperti itu lagi. Ada itulah Gitu. contoh sumber acuan gitu ya. Sumber acuannya dari pengalaman dia. Pengalaman gitu ya. Nah, contoh pengalaman itu adalah cuma salah satu sumber dari sumber acuan. Nantinya kita akan bahas lebih banyak lagi. lagi. Ya, Ya. ya. Nah, sumber acuan adalah tanah liat untuk membentuk sistem utama kita. Nah, jadi masih di halaman 6 dan 2 di paragraf paling terakhir, semakin banyak jumlah dan semakin besar kualitas sumber acuan kita, maka semakin besar kemungkinan pilihan kita. Sumber acuan yang jumlahnya lebih banyak dan kualitasnya lebih besar membuat kita dapat menilai dengan lebih efektif apa makna sesuatu yang dapat kita lakukan. Nah, kebanyakan orang kenapa dia selalu menganggap sesuatu itu negatif gitu. Contohnya nih ya, kita lanjut dulu, kita skip dulu di halaman 623 nih ya. Di paragraf kedua itu di baris ke-4 setelah titik. Saat kita dalam keadaan takut, maka hanya sumber acuan yang telah kita hubungkan dengan perasaan takut di masa lalu lah yang terpikir oleh kita, dan kita mendapati diri kita terjebak dalam lingkaran setan gitu. Berarti dulunya dia ini pernah saat dalam keadaan gelap gitu dia jadi takut, mungkin dia pernah lihat hantu gitu ya. Bisa dibilang gitu ya Pak Andi. Iya. Sehingga menciptakan sumber acuan dia itu kalau dalam kegelapan ini menjadi takut gitu. Nah, di buku ini bilang kita harus memiliki banyak sumber acuan sehingga kita tidak hanya terbatas dalam sumber acuan yang membatasi gitu, tidak memberdayakan. Kan ibarat kalau takut akan kegelapan ini sebenarnya tidak memberdayakan bagi kita gitu. Kadang ada sebagian orang yang malah senang akan gelap-gelap gitu ya kan, karena sumber acuannya beda lagi gitu. Nah, di halaman 623 di paragraf terakhir, tidak diragukan lagi bahwa sumber acuan merupakan salah satu unsur paling penting dari proses pengambilan keputusan kita gitu. Sumber acuan tidak hanya menentukan apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana perasaan kita dan jadi siapa kita nantinya. Nah, mungkin kalau sebagian orang gitu kan, mungkin dulunya dia pernah gini nih, dia gagal dalam ujian. Jadi yang membuat dia sumber acuan, bahwa saya ini orang gagal gitu. Pengalaman itulah yang menciptakan dia nih berpikiran bahwa saya tidak mungkin berhasil lagi, karena ujian aja saya gagal, apalagi dalam kehidupan gitu. Berarti kita harus mengubah maknanya itu.
karena kita gagal ujian lah, oh mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi gitu, biar saya ini kedepannya bisa lebih berhasil lagi gitu. Kalau dijelaskan di halaman 625 di kata-kata yang tebal itu, sekali lagi bukan sumber acuan kita, tetapi penafsiran kita terhadap sumber acuan tersebut dan cara kita mengatur sumber acuan tersebut yang jelas menentukan keyakinan kita. Pak Andi sendiri pernah nggak mengalami kejadian yang tidak memberdayakan gitu, tapi Pak Andi rubah gitu mindsetnya? Saya mungkin pakai contohnya Pak Michael ya. Kemarin Pak Michael kan bercerita bahwa pernah dicopet ya. Iya. Nah, karena meletakkan HP-nya di saku kantong. Betul. Nah, kalau misalnya sumber acuan kita penafsirannya itu jelek, Pak Michael kan bilang gini, wah orang-orang sekarang itu maling semua ya. Nah itu penafsirannya yang jelek. Tapi kalau penafsiran Bapak bagus, penafsirannya positif, maka Bapak akan mengatakan seperti ini. Berarti lain kali saya harus lebih hati-hati dalam berkendara dan meletakkan HP gitu lah. Gitu. Nah di situ Pak, perbedaan penafsiran kita harus acuan tersebut dan bagaimana cara kita mengatur sumber acuan tersebut yang menentukan keyakinan kita. Gitu. Berarti ibaratnya orang sukses dan tidak sukses itu ditentukan juga sumber acuan mereka ya. Mungkin kalau orang gagal, sekali gagal gitu kan langsung nganggap saya ini orang gagal gitu ya. Tapi kalau orang berhasil, contohnya kita bilang saja Thomas Alva Edison gitu ya, udah gagal berapa kali pun dia tidak bilang dia gagal gitu ya. Sumber acuan dia ubah terus gitu ya. Nah coba saya, mungkin ada teman-teman yang bisa relate ke sini gitu, mungkin Pak Tommy atau Pak Kevin, kira-kira yang kalimat ini ada nggak contoh dari kehidupan sendiri? Ya kita kan sini pingin berbagi juga gitu kan, sharing gitu. Seperti Pak Richard. Kalau Pak Swadi sudah jelas lah tentu sekali banyak gitu kan. Jangan ditanya lagi gitu. Kita kan pingin dengar dari yang lain gitu. Bagus, mungkin ada bagus dari tidak memberdayakan jadi memberdayakan gitu. Coba itu. Kalau dalam kehidupan Pak Agus sendiri Atau contoh COVID lah. Nah, Kalian kasih contoh. Penafsiran kalian terhadap COVID-19 ini gimana? Salah satu contoh bagus juga. Karena dengar cerita-cerita dari TV bahwa COVID ini mengerikan, terlalu mengerikan segala macam, jadi apa yang terekam di otak itu bahwa COVID ini sangat mengerikan. Tapi setelah melihat banyak dokter yang menjelaskan ternyata COVID ini tidak terlalu dibilang membahayakan, tetapi bisa dicegah. Jadi dari situ sumber acuannya juga berubah lagi gitu ya, diperkaya berarti gitu ya. Tetap kita bilang bahwa COVID itu berbahaya, tetapi kita punya satu keyakinan yang lain bahwa kita bisa melawan COVID ini. Pak, terima kasih atas suaranya Pak Agus. Oke, bisa dilanjut? Ya. Jadi apa itu sumber acuan? Menurut buku ini di halaman 25 di paragraf bawah, semua pengalaman hidup kita telah terekam secara saraf kita semua yang pernah kita lihat dengan sentuh rasakan berusia disimpan sebelum hari yang besar di otak kita. Nah, dan ini sumber acuan ini dipilih secara sadar dan secara tidak sadar, gitu ya. Nah, selanjutnya di halaman 26 di paragraf kedua kalimat 3, jika Anda percaya bahwa diri Anda cerdas itu karena Anda telah menghidupkan sumber acuan tertentu untuk persaingan kita tersebut. Nah, ini kita merasa bahwa saat itu kita bahagia. Ada beberapa hal yang mendukung, ada pengalaman yang mendukung saat itu juga yang mendukung kita bahagia. Nantinya nggak cuma pengalaman, dari khayalan kita sendiri juga itu bisa menjadi sumber acuan. Dari visualisasi kita juga bisa menjadi sumber acuan. Seperti yang telah kita lakukan barusan priming, itu juga menjadi sumber acuan kita. Jadi dalam kerjaan kita bisa menjadi bahagia. Gitu ya. Nah, lanjut, semua pengalaman sebagai sumber acuan ini bertindak sebagai kaki meja untuk mendukung ide atau pembukaan meja bahwa apapun Anda rasakan karena ada sumber acuannya. Jadi sumber acuan itulah yang menjadi penopang keyakinan teman-teman sekalian gitu. Berarti bisa disimpulkan gini ya Pak Andi, ibarat keyakinan itu suatu meja punya kaki-kakinya sumber acuan gitu ya. Nah, sumber acuan itu kenapa ada? Karena kaki-kakinya secara pengalaman gitu ya. Jadi anggapannya meja yang keyakinannya di bawah itu
sumber acuan kayak pengalaman visualisasinya. Mas juga pakai neurobinya. Dalam juga ya Pak. Tangan juga kan saya gitu. Jadi Anthony Robbins berpesan, carilah secara sadar pengalaman yang memperluas pemahaman kita mengenai siapa diri kita dan apa yang mampu kita lakukan, serta aturlah sumber acuan Anda dengan cara yang memberdayakan. Seperti contoh tadi ya. Nah, di halaman 628 paragraf pertama, bagaimana kita mengelola sumber acuan Anda? Apakah kita secara sadar menafsirkan sumber acuan tersebut dengan cara yang memberdayakan atau dengan cara yang mendukung pencapaian cita-cita kita? Nah, lalu dia mengatakan cara kita menggunakan sumber acuan kita akan menentukan bagaimana perasaan kita. Karena apakah suatu itu baik atau buruk berdasarkan pada apa yang kita bandingkan dengan suatu itu. Nah, dulu contoh sendiri ya, dulu kalau saya buat suatu keputusan salah, saya akan menyesalinya berhari-hari, memikirkannya secara terus-menerus, menafsirkannya secara negatif, tidak memberdayakan. Nah, sekarang setelah baca buku, penafsiran saya itu berubah gitu, jadi positif. Misalnya kalau saya salah, saya tahu ada yang harus diubah dan harus ada tindakan yang kita ambil secepatnya. Gitu. Tidak lagi berlarut-larut dalam perasaan itu. Gitu. Berarti itu memperkaya sumber acuan Pak Andi sendiri gitu tentunya ya. Ya, karena nah itu uniknya Pak. Jadi karena dulu saya pernah merasakan kepedihan mendalam, itu juga salah satu sumber acuan biar jangan kayak gitu lagi. Berarti diibaratkan kepedihan menjadi sumber acuan Pak Andi juga gitu ya. Tidak mau seperti ini lagi gitu. Jadi harus cepat diubah. Boleh juga memang. Kalau menurut Pak Acen gimana? Ya ada yang anggap kepedihan itu sudah suatu kehidupan nasib dia, dengan cara dia penafsirannya gimana, menghasilkan keyakinan bagaimana gitu ya. Berarti itu tergantung penafsiran orang lagi lah gitu ya. Ya, mana dengan cara kita menggunakan sumber acuan kita akan menentukan bagaimana perasaan kita. Cara pakainya harus benar juga ya. Kebanyakan orang saya tidak sadar gitu akan menggunakan sumber acuan ini, dan kadang mereka pun tidak mengetahuinya gitu ya. Memang. Contoh COVID-19 ini, kebanyakan orang pakai sumber acuan ini bahwa ini sangat mengerikan, menakut atau apa ya. Misalnya ada teman-teman saya dia pakai karena COVID-19 ini kesempatan dia untuk menyumbang. Padahal satu masalah, beda penafsiran aja. Ada yang menyumbang pakai uang, ada yang pakai tenaga. Mungkin kalau sebagai orang sumber acuannya jadi lebih dekat ke akan keluarga gitu ya, Bu. Ya, itu juga. Daripada kurang jelas gitu ya. Berarti ini mirip dengan buku Seven Habits sedikit di proaktif ya? Ya. Kita menafsirkan sesuatu. Ya. Oke, kalau di halaman 630 kita akan baca tuh di atasnya. Sumber acuan tidak hanya terbatas pada pengalaman nyata Anda. Kekhayalan Anda adalah sumber dari acuan. Jadi ibaratnya sumber tadi kan kita bahas bilang kalau sumber acuan itu bukan hanya dari pengalaman. Nah, inilah salah satu contohnya. Kekhayalan kita tuh mimpi berarti ya, kayak tuh bermimpi itu menjadi sumber acuan kita gitu. Bermimpi bahwa kita bisa melakukan ini, itu menjadi sumber acuan kita, keyakinan yang bahwa kita mampu melakukannya. Nah, ibarat gimana kalau dicerita ini? Ingat dengan Roger Bannister dan berlari 1,6 km dalam 4 menit. Tak seorang pun percaya manusia secara fisik mampu berlari 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit. Tetapi dia menciptakan perasaan yakinnya sendiri dengan sumber acuan yang dibayangkannya. Berarti sebenarnya gak ada dulu orang yang mampu berhasil melakukan ini. Tapi dia karena membayangkannya, itu menjadi sumber acuan dia, yakin. Wah, saya membayangkan saya bisa gitu. Akhirnya dia memang berhasil gitu. Dia membayangkannya berulang kali berhasil berlari 1 mil dalam waktu 4 menit. Mendengar dan merasakan dirinya mengalahkan rintangan. Sampai tak lama kemudian dia memiliki banyak sekali sumber acuan sehingga dia merasa yakin kalau dia akan berhasil. Berarti walaupun pengalaman kita kayak manapun, tapi kalau kita punya mimpi ya, atau kalian kita kuat gitu, itu menjadi sumber acuan yang lebih kuat dari pengalaman kita gitu. Karena Bannister mampu menggunakan kekhayalannya sebagai kaki yang menopang permukaan meja keyakinannya, maka dia mampu mendapatkan hasil yang tak pernah didengar sepanjang sejarah manusia. Kekhayalan yang dilepaskan memberi kita perasaan yakin dan visi yang jauh melebihi batasan masa lalu. Menurut Tony Robbins, sumber acuan kita tidak terbatas hanya pada pengalaman kita sendiri,
Tadi ada sebelumnya ada apa Pak? Khayalan ya? Khayalan, Atau visualisasi ya. ya. Nah di sini dia bisa meminjam sumber acuan dari orang lain juga, begitu. Jadi caranya tuh dengan membaca buku. Nah si Tony Robbins dia membaca biografi orang-orang yang berhasil dan belajar apapun latar belakang, kondisi mereka, prinsip, nilai, keyakinan, dan terus memberikan sumbangsi. Nah, menurutnya dengan memberikan sumbangsi keberhasilan akan datang. Nah, dengan membaca buku, teman-teman, kita bisa mencoba meniru sistem utama mereka. Karena menurut Anthony Robbins, dengan meniru sistem utama mereka, kita juga akan bisa mereplika kesuksesan mereka, kira-kira. Nah, itu saya mau tambahkan Pak di halaman 140 Ya. di kalimat paling terakhir. Jika ada sesuatu yang masih melukai hati Anda, itu karena makna yang Anda hubungkan ke sesuatu itu. Penafsiran ya. Ya, penafsiran. Mungkin yang harus kita lakukan adalah merasa yakin dan berkata, meskipun saya tidak tahu mengapa ini terjadi, saya bersedia untuk percaya. Suatu hari nanti, saat waktu yang tepat, saya akan mengerti. Berarti Ya. sumber acuan yang terbatas menciptakan hidup yang terbatas lah gitu ya. Ya, itu ada Dilanjutannya gitu ya. misalnya gitu ya. Ya, makanya jika Anda ingin memperluas hidup Anda, maka Anda harus memperluas sumber acuan Anda dengan mengejar berbagai ide dan pengalaman yang tidak akan menjadi bagian hidup Anda jika Anda tidak secara sadar mencarinya. Nah, di halaman 644 di paragraf pertama itu, cara paling baik untuk memilih pemahaman yang mendalam tentang hidup dan manusia dan memberi diri kita pilihan yang sangat banyak adalah dengan memberi diri kita sumber acuan yang berbeda sebanyak mungkin. Berarti intinya di bab ini kita mau dibilang bahwa harus kita perluas sumber acuan kita, tidak boleh hanya sedikit gitu. Saya lanjut ya Pak. Boleh? Di halaman 647 ya, jadi inti yang mau dibilang itu ada di tulisan yang tebal ya di tengah, agar benar-benar mencapai keberhasilan di tingkat tertinggi dan mencapai apa yang benar-benar saya inginkan dalam hidup. Sumber acuan apa yang saya butuhkan? Nah di sini contohnya tuh mungkin meniru seorang yang hubungannya berhasil, mengetahui apa keinginan mereka, sumber acuan mereka, apa yang membuat hubungan mereka berhasil, atau mungkin cari apa yang membuat kita lebih menghargai hidup atau membuat kita merasa memberikan sumbangsi. Nah jadi secara sadar, secara aktif carilah sumber acuannya gitu. Kayak misalnya dari orang, dari pengalaman gitu. Berarti Dari harus banyak memilih lah harus gitu banyak, ya Ah. harus benar-benar dipikirkan gitu Pak. Mau jadi seperti apa, lalu siapa yang harus dicontoh gitu, sumber acuannya bagaimana. Berarti ibarat kesimpulan dari bab ini kita tangkap bahwa sumber acuan ini pertama muncul dari pengalaman tentunya ya. Ya. Kedua adalah dari khayalan kita, Visualisasi seperti apa ya. itu ya. Seperti framing tadi Pak. Framing tadi boleh Ya. juga gitu. Yang ketiga belajar dari sesuatu, dari orang, orang-orang, buku, biografi, seminar, nah, dari dari manapun gitu sumber ya. manapun. Yang keempat, perbandingan. perbandingan. Dan kelima ini berarti kita harus terus memperluas dan memilih gitu sumber Ya, acuannya. agar keputusan yang kita ambil pun bisa lebih bagus Pak. Karena seperti contohnya Pak, pebisnis misalnya. Kalau misalnya dia anggapannya dia mulai dari nol Pak, ya kan? Gak ada yang orang yang bisa langsung mencapai sukses yang super sukses itu nggak ada. Pasti dia melakukan kesalahan demi kesalahan. Gitu. Nah, kesalahan itulah sumber acuannya, gitu kan? Itulah membuat itu jadi penopang mejanya. Berarti kalau dia menafsirkan secara buruk tentang pengalamannya itu, hancurlah bisnis dia itu ya. Nggak sukses lah dia ya. Kira-kira benar nggak Pak Aceh? Ya benar. Menurut kami inilah yang mau dibahas tentang bab 17 ini. Gimana? Menurut saya sudah sangat jelas di bab 17 ini. Ini oke deh, kita tutup dulu dan kita lanjutkan di kegiatan selanjutnya. Oke.